Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma jama' wa asma' wa nafa' wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaqbalna ala ma fina wa yaj'alna iyyakum minal maqbulin bihaqqil awliya was salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam rangka haul Kiai Haji Ahmad Syekhu bin Abdul Hamid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Subhanallah, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan majelis dari luar, dipindahkan di sini di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdampingan dengan makam al-marhum al-maghfurullah. Mudah-mudahan kita kebagian berkah. Dengan acara ini insyaallah kegembiraan di dalam kuburannya almarhum, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar Kiai Haji Ahmad Syekhu dan segenap keluarga besar Al-Hamidiyah, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala seluruhnya, para guru-guru, para asatidzah, para keluarga besar, para santriwan, santriwati, para masyayikh, para ulama, para kiai, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dikatakan bahwasanya inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Tatkala disebut tentang kaum salihin turun rahmat dari Allah Ta'ala. Dan rahmat dalam bahasa Arab itu diartikan ada dua macam. Rahmat tersebut bisa diartikan rahmat dan kasih sayang, anugerah, keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan rahmat juga memiliki makna yang lain, yakni hujan, turun hujan. Ketika disebut tentang kaum salihin, turun rahmat, rahmat kasih sayang, anugerah, dan juga rahmat yang kedua turun hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah setiap tetes hujan menjadi saksi kehadiran kita di tempat yang mulia ini. Dan dikatakan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda nuzulul ghaith yustajabud du'a, yustajabud da'wah. Tatkala turun hujan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an waj'alna minal ulama al-'amilin al-mukhlasin al-mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, keberuntungan mukmin, ajaban li amri mukmin, kata Rasulullah. Sungguh perkara yang menimpa mukmin semuanya menakjubkan. Kullu amrihi kulluhu lahu khair, kullu amrihi lahu khair. Segala perkara apapun yang menimpa dia baik sudah. Kalau ditimpa kebaikan, dia bersyukur, syukurnya lebih baik dari kebaikan yang dia dapat. Kalau ditimpa hal yang mungkin di mata sebagian orang kurang baik, dia bersabar, dan sabarnya lebih baik daripada solusi apapun juga. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Ta'ala. Apapun yang menimpa mukmin tetap nggak berubah, mau hujan mau nggak hujan, majelis jalan terus. Mau hujan mau nggak hujan, mau dalam keadaan apapun, majelis tetap jalan, zikir tetap jalan, sholawat tetap jalan, ilmu tetap jalan. Dan inilah semangat yang diemban oleh Kiai Haji Ahmad Syekhu dan diemban oleh para ulama wassalihin. Semangat mereka berkarya, memberikan manfaat kepada semua orang dalam keadaan apapun, dalam suka atau duka, dalam kesenangan, dalam problem, dalam masalah, tetap mereka memberikan manfaat kepada semua orang. Dan ini adalah sifat yang diwariskan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan bahwasanya yanfa'unal wara, mereka senantiasa memberikan manfaat kepada semua manusia, la yang berurut, tidak mengganggu siapapun, tidak mengganggu siapapun dengan mulutnya atau dengan tangannya. Dan ini adalah sifat seorang mukmin sejati, al-mukmin. Tahu siapa itu al-mukmin? Al-mukmin yang memberikan keamanan kepada lingkungan, memberikan keamanan kepada masyarakat, memberikan keamanan kepada tetangga, memberikan keamanan kepada warga, memberikan keamanan kepada semua masyarakat senegara dan seluruh orang, kepada semua umat manusia, muslim terutama dan non muslim.
Bahkan hewan pun juga merasakan keamanan yang dibawa oleh seorang mukmin. Sebab mukmin di dalam hadis kata Rasulullah, al-mukmin, mukmin yang sejati, man aminahun nas ala amwalihim wa ala ardihim. Mukmin yang sejati yang membuat manusia lain merasa aman terhadap harta mereka dan merasa aman terhadap kehormatan dan harga diri mereka. Membuat manusia, kalimat manusia lain yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad adalah yashmul al-mu'min wal kafir, termasuk baik manusia itu yang seagama ataupun beda agama, semua merasa aman dengan keberadaan mukminin tersebut. Dan inilah keimanan yang sejati. Sesungguhnya gangguan kepada masyarakat, walaupun punya ilmu banyak, punya ibadat banyak, tetapi dari pihak dia mengganggu masyarakat, maka nggak guna. Apa yang dia punya ilmunya tidak berguna, amal ibadatnya tidak berguna. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ada seorang wanita kanat taqumul lail wa tasumun nahar. Kerjaan wanita tersebut cuma dua. Kalau malam tahajud non-stop sepanjang malam, siang tiap hari berpuasa. Luar biasa, amal ibadat yang luar biasa, gak ada bandingnya. Walakinnaha tu'zi jaraha bilisaniha. Namun wanita ini mengganggu lingkungan dan masyarakat. Ganggunya pakai apa? Bukan pakai tangan, bukan pukulin orang, bukan juga bikin bukan juga ambil hartanya orang, tapi mengganggu lingkungan, tetangga, warga, masyarakat, diganggu dengan mulutnya, dengan cacian, dengan makian atau provokasi. Maka Rasulullah berfatwa, dan fatwanya Nabi Muhammad SAW, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah menyatakan la khaira fiha hiya finnar. Wanita yang disebut bangun malam non-stop puasa setiap hari, tidak ada kebaikan pada diri wanita tersebut, dia di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau manfaat banyak, ilmu banyak, tapi mengganggu orang, maka sia-sia. Kan Al-Imam Muhammad Ar-Ramli, ketika abah beliau, ayah beliau Al-Imam Syekh Ahmad Ar-Ramli meninggal dunia, maka di hadapan para ulama di sana tuh di Mesir itu, waktu jenazah ceramah Al-Imam Muhammad Ar-Ramli, anaknya ini, di hadapan jenazah ayahnya, di hadapan para ulama, cuma bilang satu kalimat, ishadu ya hadirin ya ulama, wahai para ulama, wahai para hadirin, persaksikanlah, anna walidi hadza mimman salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ayahku ini, Syekh Ahmad Ramli, beliau ini adalah termasuk orang yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Itu dong, dia nggak sebut karya dan kesuksesan ayahnya. Ayah saya punya ini, bikin ini, cuma satu kalimat saja. Ayahku adalah termasuk orang yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Gak pernah ganggu orang lain dengan mulut ataupun tangannya. Ini adalah kehebatan yang sejati, tidak mengganggu orang lain. Walidzalik beberapa para syuyukhuna yang terdahulu, para ulama-ulama kita yang terdahulu, keturunan kaum salihin, itu ketika dia berzikir, dia mendoktrin dirinya dan mengajar kepada murid-murid dan anak-anaknya. Tiap kali kelar berzikir, setiap kali kelar berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, udah selesai pakai zikir, selalu dia sebut satu kalimat. Apa kalimatnya? Dia ajarkan kepada murid dan anak-anaknya. Habis dia zikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dia bilang, Hud bin Ali la yu'zi ahad. Hud bin Ali, ayahku yang bernama Hud bin Ali, tidak pernah mengganggu siapapun juga. Siapa yang ngomong? Ada putra beliau, Al-Imam Al-Habib Hadud bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Hasan bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang hidup sekitar 200 tahun yang lalu. Al-Imam Hadud bin Hud bin Ali. Ada Al-Habib Hadud bin Hud, seorang ulama besar.
Dia bilang kalau setiap kali ada zikir dia bilang ayahku Hud bin Ali nggak pernah ganggu orang. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam Tajul Aras, dalam Tajul Aras ketika menyebutkan kisah ini dia bilang cukup kalimat ini sebagai manaqib yang paling indah pada diri dan pribadi Al-Habib Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas. Apa pribadinya? Nggak pernah ganggu orang. Nah kita sekarang di awal 2020 bikinlah sebuah tekad dan sebuah niat. Tahun ini saya nggak mau gosipin orang, tahun ini saya nggak mau ganggu orang, tahun ini saya nggak mau ngatain orang, tahun ini saya tidak mau menzalimi kehormatan orang ataupun juga menzalimi hartanya orang lain. Jangan ganggu orang. Jangan kita sebentar-sebentar gosip. Apalagi di zaman komentar, hobinya komentarin orang. Semuanya nggak ada yang selamat dari komentarnya kita. Presiden kita komentarin, begitu. Menteri kita komentarin, jenderal kita komentarin, gubernur kita komentarin. Kemudian juga siapa lagi? Wali kota, bupati, nggak selamat dari komentarnya kita, dari cacian dan makiannya kita. Lurah, camat nggak selamat. Polisi, TNI kena juga. Tetangga, lingkungan kena juga. Semuanya kena mulutnya kita. Itu orang yang kayak begini disebut oleh Nabi Muhammad. Wah, ada orang yang semacam ini yang suka komentarin orang. Ini disebut oleh Nabi Muhammad. Hebat gak tuh orang? Disebut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bahkan memberikan gelar kepada orang tersebut. Ini gelar nih, mau dia ngaji puluhan tahun belum tentu dapat. Ini gelar dari Nabi Muhammad. Nabi tanya, atadrun manil muflis yaumal qiyamah? Kamu tahu gak siapa al-muflis? Siapa gerangan orang yang bangkrut di hari kiamat? Maka ditanya, ya Rasulullah, al-muflis yang kena, kata sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang lebih banyak utangnya daripada asetnya, yang kehilangan harta dan aset berharga. Semua yang dia punya habis buat tebus hutangnya dia. Itu di dunia. Maka Nabi bilang, kalau orang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang hari kiamat datang punya sholat segunung, punya puasa segunung, punya sedekah segunung, punya ibadat segunung, punya amal segunung. Amalnya banyak. Tapi datang hari kiamat dia bawa tuh bergunung-gunung amalan. Namun selain amal ibadat dia juga bawa dosa. Pernah komentarin Pak Fulan, pernah komentarin pejabat fulan, pernah komentarin Ustadz fulan, pernah komentarin ulama fulan. Semuanya, mulai dari orang baik sama orang jahat, semuanya dikomentarin. Kayaknya di muka bumi yang paling baik dia doang sendirian. Semua dikomentarin, semuanya tuh kecipratan mulutnya dia. Begitu. Ini lidah memang dahsyat, bentuknya kecil, tapi walaupun ini kecil menembus waktu, menembus zaman, mencapai bukan cuma orang yang dekat, yang jauh juga kena sama lidah. Hebat gak tuh lidah? Jirmuhu saghir, fisiknya kecil, lakin jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Walaupun fisiknya kecil, tetapi dosanya, bahayanya, kejahatannya besar. Yang hidup kena, yang mati kena, yang sezaman kena, yang beda zaman kena, yang dekat, yang jauh, yang kenal, yang gak kenal, semuanya kena oleh kita ini. Nah, orang yang bangkrut dia bawa amalan segunung, tetapi pernah ngatain orang, mencaci orang, memukul orang, ambil haknya orang, gosipin orang, adu domba, provokasi, namimah, sehingga dia harus bayar orang yang pernah dia zalimin. Dia bayar kepada mereka, dikasih sholatnya untuk fulan, untuk ini, untuk siapa sholatnya dikasih? Untuk orang yang pernah dia katain benci kepada seseorang. Maksudnya kalau benci kepada seseorang jangan kasih dia duit. Benci kepada seseorang jangan kasih dia emas. Ini dia benci kepada seseorang dikasih pahala orang tersebut. Oh, benci, jangan kasih dia pahala, jangan kasih duit, jangan kasih makan. Benci kepada seseorang malah memberikan pahalanya dia untuk orang tersebut. Ada satu ulama salaf bilang, kalau saya mau menggosipkan seseorang,
maka saya bakal gosipin ibu saya sendiri, sebab dia yang paling berhak untuk mendapatkan pahala amal ibadat saya. Artinya saya tidak pernah gosipin orang dan tidak bakal gosipin orang. Kalau emang saya bakal gosipin orang, saya mikir, saya gosipin dia berarti saya bakal kasih pahala saya kepada dia. Dan orang yang paling berhak atas pahala ibadat saya ibu saya. Begitu. Ngapain saya kasih kepada musuh saya? Benci kepada seseorang, musuh seseorang, dia kasih pahalanya. Ini kan orang bodoh ya kayak begini. Bilang orang yang bangkrut itu besok dia bayar, orang yang dia gosipin yang dikatain dibayar dengan pahalanya. Dan gak tanggung-tanggung. Begitu pahalanya habis, begitu yang segunung itu buat bayar beberapa orang, apa yang dilakukan? Tersisa dosa. Dosa orang yang pernah dia zalimin dimasukkan dalam rekeningnya dia. Dan inilah orang-orang yang datang bawa pahala segunung, hari kiamat malah berbalik bawa dosa segunung. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu beliau bilang bahwasanya man utiba hibatan wahidatan ghufira nisfu dzunubih. Abdul Wahab Asy-Sya'rani munagil dari ba'dul ulama bahwasanya yang menggosipkan, yang bergosip, ngatain atau mengumpat atas satu orang, itu orang yang digosipin, sekali digosipin, misalkan saya digosipin, salah seorang digosipkan, kalau dia digosipin satu kali aja, setengah dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal cari lagi, mana lagi yang menggosipin saya satu lagi, jadi lengkap full dosanya diampunkan. Makanya tuh orang hari kiamat paling girang, paling senang kalau digosipin. Berapa yang gosipin saya? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kenapa dia dapat keuntungan besar dari itu semua? Masya Allah. Karena itu jangan kita ganggu orang, jangan kita gosipin orang, jaga mulut kita. Kita sekarang mengenang haul, wafat dan kematian. Di dalam mengenang kematian tersebut, tahu gak mayoritas siksa kubur itu gara-gara apa? Gara-gara dua hal. Ada istibra minal baul, ya, tidak bersih ketika dia buang air kecil, tidak memastikan kalau air seninya udah tuntas, itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah namimah. Namimah adu domba, atau kalau bahasa kita sekarangnya itu, kalau namimah maknanya naqlu kalamil ghair bi qasdil iftihar, bawa satu omongan kepada kelompok lain dan orang lain untuk menimbulkan permusuhan, jadi saling benci antara dua kelompok. Misalkan saling benci antara kelompok A dengan kelompok B, saling benci antara dua kubu, bawa omongan yang membuat kebencian antara dua kubu saling meluncing. Termasuk juga ya, bawa omongan kepada pemerintah, jadi pemerintah benci kepada beberapa individu rakyatnya, ada namimah. Atau juga bawa omongan ke rakyat, biar rakyat benci kepada pemerintah atau pemimpin atau orang-orang tertentu, ada namimah. Atau kalau bahasa kita sekarang namanya provokasi. Kebanyakan siksa kubur dari situ. Nah kita, tahu kita nih, Kiai Ahmad Syekhu, ayah beliau Kiai Abdul Hamid, guru-guru beliau para ulama Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahid Hashim, dan para ulama-ulama, para masyayikh. Tugas mereka dan tugas para ulama kita adalah berdakwah, ngajak manusia kepada Allah, bukan memprovokasi. Provokasi itu bukan tugasnya Nabi, itu bukan tugas suci, itu tugasnya syaitan. Tugas kita dakwah, ngajak manusia ke Allah, begitu, bukan memprovokasi. Tugas kita ngajak manusia kepada Allah, bukan ngajak manusia kepada pendapatnya kita, bukan ngajak manusia kepada organisasinya kita, apalagi kepada partainya kita. Bukan ngajak manusia kepada kubunya kita, enggak. Kita ngajak manusia kepada Allah. Itu tugasnya kita dan tugasnya para ulama, bukan memprovokasi. Wahakala. Walidalik, para ulama-ulama yang terdahulu, mereka ahlu sunnah wal jamaah.
Coba sedikit ya, kita tutup ceramah kita ini dengan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah mengikuti kepada Maturidiyah wal Asy'ariyah. Kemudian juga di dalam fikih al-zahir mengikuti kepada salah satu daripada 4 mazhab yang diakui, Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Nu'man Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas. Kemudian juga di dalam tasawuf, alhamdulillah, Ahlus Sunnah mengikuti tasawuf, mengikuti mazhabnya Junaid, Sayyidut Taifah. Kemudian juga Al-Baghdadi, mengikuti daripada mazhab tasawuf Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan mengikuti daripada mereka para ulama ahli tasawuf, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Sa'id bin Musayyib, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Sufyan Al-Thawri, dan yang semacamnya dari para masyayikh ahli tasawuf tersebut radhiyallahu anhum ajma'in. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita selalu mengagungkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah cirinya apa? Tidak mencaci orang, tidak memaki orang, tidak mengkafirkan orang lain yang beda-beda. Itu Ahlus Sunnah. Sebab mencaci itu bukan sunnahnya Nabi, sunnahnya siapa itu? Sunnahnya syaitan. Memprovokasi itu bukan sunnahnya Nabi. Nabi mah bukan sunnahnya Nabi Muhammad, itu sunnahnya syaitan. Sampai di dalam hadis itu sahih, Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya yang syaitan berkaisa ayyabudul muslimun fi jaziratul Arab fa in yatma fi syai'in fa fi tahrish bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah. Kalau dia punya misi dia berganti. Dia tidak lagi berharap disembah. Dia cari bahaya apa, dosa apa yang bahayanya itu mendekati penyembahan terhadap syaitan. Tahu bahayanya apa? Yang dosa apa yang bahayanya mendekati penyembahan terhadap syaitan? Syaitan melakukan riset, penelitian dan ketemu apa? Tahrish. Apa itu tahrish? Membuat kaum muslimin saling benci satu sama lain. Dan itu usaha yang dilakukan syaitan bikin orang saling benci. Dicari alatnya macam-macam, termasuk alat untuk menimbulkan kebencian dan gesekan di antara kaum muslimin. Di antaranya adalah perzinahan, di antara adalah minuman keras, di antaranya adalah perjudian. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Itu alat-alatnya syaitan. Termasuk juga di antara alat-alatnya syaitan diajarin kita, kalau ada orang beda partai itu kita saling benci, itu musuh. Ada orang beda pilihan, itu musuh. Ada orang beda calon, itu musuh. Itu tipu daya syaitan. Jangan percaya. Musuhnya kita adalah syaitan, bukan muslimin. Muslimin innamal mu'minuna ikhwah. Adapun syaitan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan syaitan nganjurin saya untuk membenci fulan. Kali ini saya bersekongkol dengan syaitan untuk membenci fulan dalam rangka membela Allah. Masuk akal enggak? Tapi saya membenci demi membela agama, enggak masuk akal. Saya mendengki, memfitnah, berbohong demi membela agama, enggak bisa. Besok-besok dia bakal bilang saya berzina untuk membela agama, saya mencuri untuk membela agama, saya minum minuman keras untuk membela agama, jual narkoba untuk membela agama. Enggak bisa. Hal yang haram itu tidak mungkin. Mau bela agama, apa yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Syekhul? Bagaimana pembelaannya kepada agama? Mendidik, mengajar akhlak, mendidik umat. Begitu manfaat yang diberikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bukan mengikuti sunnah mencaci, bukan sunnah memaki, bukan sunnah memprovokasi, bukan sunnah mendengki, bukan sunnah perpecahan, bukan sunnah mengkafirkan. Nabi Muhammad orang yang paling ahli berdakwah. Nabi ngislamin orang apa kafirkan orang? Ada Nabi kafirkan orang? Nabi ngislamkan orang. 23 tahun berdakwah ngislamkan orang. Nabi mentauhidkan orang, bukan mensyirikkan orang. Kalau ada orang dai mensyirikkan,
Kita ngajak dakwah ini ikutin Nabi, apa yang ikutin syaitan? Syaitan kerjaannya mensyirikkan, ya kan? Kemudian juga syaitan kerjaannya memecah belah. Adapun Nabi Muhammad dan para sahabat, para pendakwah, mereka mengislamkan bukan mengkafirkan, mentauhidkan bukan mensyirikkan. Itu tugas mereka. Wali Songo datang ke bumi Indonesia, apa yang mereka lakukan? Mengislamkan, bukan mengkafirkan, mentauhidkan, bukan mensyirikkan, mensunnahkan, bukan membid'ahkan. Itu yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh mereka. Nah, ikuti ini ahli sunnah jamaah. Cara yang paling mudah untuk tahu tentang ahli sunnah jamaah, ini ahli sunnah jamaah, dia jaga mulutnya, gak gampang mengkafirkan orang lain atau mencaci atau memaki atau mensyirikkan atau membid'ahkan orang lain. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, ayo kita hidupkan lagi sunnahnya Rasulullah, dan kita hidupkan lagi ajarannya Rasulullah, kita hidupkan lagi akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para aulia wassalihin, masya Allah, kita dulu dipesankan oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita dalam kitab-kitab terdahulu. Mereka bilang, ya, kalau mau berguru kepada para ulama, mereka akan mengajarkan man la yanfa'u lahdhuh la yanfa'u lafdhuh. Kalau dengan melihat ulama-ulama tersebut nggak ada manfaat yang bisa kamu petik dengan melihat mereka, jangan harap ucapannya bisa memberikan manfaat. Ambil ilmu dengan menatap, dengan melihat mereka. Ambil ilmu dari orang yang wajahnya ngingetin kita kepada Allah sebelum ucapannya, yang sikapnya mengingatkan kita kepada Allah sebelum ucapannya. Ambil ilmu dari mereka, dan itu yang ada pada diri ulama-ulama yang terdahulu radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi Muhammad pernah ditanya, man hum awliyaullah, siapa di antara mereka para wali-walinya Allah? Dijawab oleh Rasulullah, man idza ruqiya dzikrullah, orang yang kalau kau tatap mereka, mengingatkan wajah mereka, mengingatkan engkau kepada Allah Ta'ala. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamatul Dunya, Al-Allamatul Dunya, beliau mengatakan di dalam Rasyafat, dia bilang, idza ru'u yashhadu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'ala jibahi yu'rafu ma'nahu bila shibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Apabila dilihat wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum minat taqwa ajallu zinah inda liqahum tanzilu sakinah. Perhiasan mereka, atribut mereka ketakwaan kepada Allah. Atributnya mereka takwa, khusyuk, itu atributnya mereka. Enggak kenal atribut-atribut yang lain. Atribut-atribut yang lain sifatnya tambahan aja. Tetapi atribut inti mereka takwa kepada Allah, rasa takut yang ada di dalam hati mereka. Itu yang membuat berkibarnya atribut lain, karena pondasi takwa yang kuat yang menancap di dalam hati mereka. Majelis mereka menarik hati dan sanubari, sehingga orang-orang yang hadir merasakan khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak individu-individu yang semacam ini. Imam Al-Haddad sahabat ratib, beliau mengatakan bahwasanya bahwa asafi in mittu min qabli an ara wujuhan alaiha nur ilmin wa khasyati. Sungguh betapa ruginya aku kalau aku meninggal dunia sebelum aku melihat generasi-generasi yang wajah-wajah mereka mencerminkan rasa takut dan cahaya ilmu kepada Allah Ta'ala. Begitu, mudah-mudahan dari Al-Hamidiyah ini bermunculan wajah-wajah yang mengingatkan kita kepada Allah, wajah-wajah yang nampak pada diri mereka rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah yang takut kepada Allah, yang istiqamah menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga besar Al-Hamidiyah insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Kiai Ahmad Syekh diberikan keberkahan oleh Allah taala, para guru-guru kita, para kiai kita dijaga oleh Allah taala, diberikan kesehatan, diberikan afiat, diberikan panjang umur, dan berkat mereka Allah taala sebarkan manfaat di kalangan masyarakat. Allah taala jauhkan kita dari bala, dari kesulitan, dari maksiat, dari dosa, dengan berkat auliya wassalihin ya arhamar rahimin ya